Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fatia Franisa Zahra, NPM 251020061, kelas A, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Tahsinul Quran. Sini saya akan mereview jurnal tentang ilmu tahsin dan tajwid. Judulnya adalah Pembelajaran Tahsin Tilawah Al-Quran untuk Pembaca Pemula dari Bakhtiar Leo, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Kupang, tahun 2020. Review saya terhadap jurnal ini adalah jurnal ini memberikan pembelajaran tentang tilawah Al-Quran untuk pembaca pemula seperti para remaja yang ingin membaca Al-Quran. Lalu pembukaannya diawali seperti kalimat-kalimat ajakan yang dilatar belakangi oleh pembelajaran dari tilawah Al-Quran ini. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Di jurnal ini menjelaskan bahwa pengertian tahsin tilawah Al-Quran. Tahsin menurut bahasa berarti memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, dan membuat lebih baik dari semula. Ini berarti bahwa ada tuntutan agar dalam membaca Al-Quran harus benar dan tepat sesuai dengan contohnya demi terjaganya keaslian praktik tilawah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan tilawah menurut bahasa yang artinya adalah bacaan, sedangkan secara istilah ialah membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya. Lalu, di dalam jurnal ini dijelaskan juga beberapa istilah berkaitan dengan tajwid. Di antaranya, yang pertama, tempat keluarnya huruf, yang kedua, sifat huruf, yaitu cara melafalkan atau mengucapkan huruf, yang ketiga, hubungan antara huruf, yang keempat, hukum mat, yaitu panjang dan pendeknya dalam melafalkan ayat Al-Quran. Yang kelima, waqaf, yaitu tempat mulai dan berhenti pada bacaan. Di dalam jurnal ini juga disampaikan bahwa Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Adapun secara istilah adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Lalu salah satu poin pentingnya yaitu dalam mempelajari tahsin tilawah Al-Quran, karena Allah mencintai Al-Quran sebagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Juga mudah dihayati oleh pembaca dan orang yang mendengarkan. Memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah dengan tilawah yang bagus. Seseorang dapat mengajarkan kepada orang lain bila sudah mampu membaca dengan baik. Mendahulukan keluarga dalam mengajarkan Al-Quran. Dapat mengangkat kualitas seseorang dengan tilawah yang bagus. Lalu review selanjutnya itu di dalam jurnal terdapat tujuan tahsin tilawah Al-Quran ini dipelajari, karena jika mempelajari tujuan tilawah Al-Quran ini berarti kita bisa melihat ada kesalahan ketika kita belajar tilawah. Ada dua kesalahan ketika kita belajar tilawah Al-Quran. Yang pertama itu ada alahnul jalil, adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz ketika membaca Al-Quran, baik kesalahan itu mengubah makna atau tidak, seperti mengubah salah satu huruf dengan huruf yang lainnya, atau mengubah salah satu harokat dengan harokat lainnya. Yang kedua ada alahnul qafi. Alahnul qafi adalah kesalahan ringan ketika membaca Al-Quran, seperti tidak membunyikan dengung, kurang panjang dalam baca mat wajib, dan sebagainya. Di dalam jurnal ini juga sangat lengkap seperti menjelaskan
sifat-sifat hurufnya, lalu ada makhrajil hurufnya, selanjutnya ada hukum non sukun dan tanwin, hukum mim, dan hukum mat. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari review jurnal mempelajari tahsin tilawah Al-Quran sebagai pemula, yaitu agar kita bisa memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran dan bisa mengetahui apa arti dari tahsin, tilawah, dan Al-Quran. Dan semoga dari review jurnal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas bacaan, terutama bagi kita yang termasuk dalam kategori pembaca pemula. Sekian dari review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.